Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman semua? Oke, kali ini kita akan coba yuk bahas untuk persiapan ujian sekolah matematika SMP atau MTS tahun 2024. Udah siap semua bukan? Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk sukses di ujian sekolah tahun ini. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta hasil dari min 5 dikurang 7, dibagi 4 dikali min 5 tambah 8. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perhatikan dulu ya. Yang kita selesaikan pertama adalah yang di dalam kurung ini ya. Kemudian kita selesaikan pembagiannya, dilanjutkan dengan perkaliannya, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan. Oke, berarti kita lanjutkan di sini ya. Sekarang min 5 dikurang 7 itu adalah min 12. Ya. Ini kita tuliskan lagi, dibagi 4, dikali min 5, ditambah 8. Nah, untuk selanjutnya berarti yang kita selesaikan adalah yang ini dulu. Ya, jadi min 12 dibagi 4 itu adalah min 3, kemudian dikali min 5, ditambah 8. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang ini ya. Ini berarti jadi 15 ditambah 8. Berarti sama dengan 23. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Perbandingan banyak kelereng Taris dan Fauzan adalah 7:9. Nah, jika jumlah kelereng Taris dan Fauzan adalah 80 buah, maka selisih kelereng mereka berapa? Berarti yang ditanya nanti selisih antara kelereng Taris dan Fauzan. Sekarang kita perhatikan, ini kan mereka 7:9 ya. Berarti kan kita totalnya adalah sama dengan 16. Berarti kita cari dulu banyak kelereng dari Taris ya. Berarti banyak kelereng Taris itu Taris sendiri kan tadi di sini 7 ya. Berarti kita tulis 7 per totalnya itu 16. Dikalikan total kelereng mereka yaitu 80. Nah, ini kan kalau kita sederhanakan 80 dibagi 16 itu 5. Berarti sini sama dengan 35. Oke, berarti kita bisa simpulkan kelereng Fauzan dengan cara yang sama juga boleh. Itu berarti Fauzan itu 9/16 dikali 80. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita coret 5, ini sama dengan 45. Atau bisa jadi ini kita cari ya, yang Fauzan itu dengan selisih tadi 80 dikurang 35 juga sama dengan 45. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kan kamu perhatikan, kita diminta selisihnya. Berarti selisih ya atau deltanya. Nah, kalau kamu perhatikan yang paling banyak kan Fauzan ya. Berarti kelerengnya Fauzan dikurang kelerengnya Taris. Berarti ini sama dengan 45 dikurang 35 sama dengan 10. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari oleh 18 pekerja. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 8 hari, maka banyaknya pekerjaan yang diperlukan itu berapa? Berarti kalau kita perhatikan, di sini kita buat skemanya, 12 hari itu diselesaikan oleh 18 pekerja. Ya. Berarti di sini kan pinginnya 8 hari ya. Berarti berapa pekerjanya? Ya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Jadi semakin banyak yang pekerja, itu maka harinya semakin cepat. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Nah, ini kalau kita tuliskan kan berarti menjadi 12/8, ini sama dengan X per 18 gitu ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan jadi X sama dengan 12 kali 18 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini boleh kita coret dulu dengan ini. Dibagi 4, ini 3, ini 2. Kemudian ini kita coret lagi, ini 9. Berarti sama dengan 27. Nah, berarti untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari,
dibutuhkan 27 pekerja. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta menentukan hasil dari 2 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 2 kali 8 pangkat min 1. Nah, ini kalau kita tuliskan dulu, penulisannya adalah 2 pangkat 7 gitu ya. Dibagi 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 lagi, dikali gitu ya. 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat min 1. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan ini jadi 2 pangkat 7 dibagi, ini ingat sifatnya ya. A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Berarti ini jadi 2 pangkat 4, ini dikali 2 pangkat min 3. Oke, berarti penulisannya boleh saja teman-teman ubah biar tidak salah ya. Ini jadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 3. Ya. Berarti kalau kita perhatikan, ini pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N itu adalah A pangkat M min N. Gitu ya. Berarti ini kita tulisin 2 pangkat 7 dikurang 4. Ini karena perkalian, jangan lupa A pangkat M kali A pangkat N. Jadi A M plus N. Berarti ini ditambah min 3. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya yang A. Bisa dipahami ya? Oke, soal selanjutnya kita diminta untuk menentukan hasil dari 14 per akar 7. Oke, teman-teman untuk menyelesaikan ini, maka ini kita kalikan sekawan ya, kali sekawan. Ya. Misalnya kalau bentuknya A per akar B, maka sekawan itu akar B per akar B. Berarti ini jadi nanti A akar B per B. Oke, berarti untuk soal ini kita bisa tuliskan 14 per akar 7. Ini kita tulis kalikan akar 7 per akar 7. Berarti ini sama dengan 14 akar 7 per 7. Atau kita sederhanakan, ini 14-nya, kita catat dengan 7 menjadi 2 akar 7. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Amin menabung pada sebuah bank. Setelah 8 bulan, uangnya menjadi 4.480.000. Jika bank memberi bunga 18% per tahun, maka uang yang pertama kali ditabung itu berapa ya oleh Amin. Nah, teman-teman semua kita perhatikan di sini Amin nabungnya itu N-nya itu 8 bulan ya, kita anggap 8 bulan. Kemudian persennya itu 18% per tahun. Gitu ya. Kemudian ini adalah setelah 8 bulan, 4.480.000. Nah, yang ditanya adalah uang pertama kali yang ditabung oleh si Amin ya. Oke, sekarang kita perhatikan, kita cari dulu bunga 8 bulan ya. Nah, bunga 8 bulan. Jadi setelah 8 bulan itu bunganya berapa? Ini kan kita perhatikan persennya kan 18 per 100 gitu ya. Nah, dikali 8 bulan dari 12 bulan atau dari setahun. Gitu ya, berarti kita cari di sini adalah kita sederhanakan dulu nih teman-teman semua. Jadi kalau kita sederhanakan ini kan bisa kita coret ya. Ini kita bagi 4, ini 25, ini 2 gitu ya. Ini juga kita bagi 6 nih. Ya, di sini 3, di sini 2. Berarti ini kita coret lagi. Nah, berarti sama dengan 3 per 25. Gitu ya. Jadi bunga 8 bulan itu 3 per 25. Nah, kalau nilainya atau dalam uangnya, uang bunga 8 bulan, bunga 8 bulan, berarti tinggal kita kalikan. Itu 3 per 25, nah, nanti dikali uang yang pertama kali atau M0 ya. Nah, sekarang kita perhatikan, berarti kan logikanya uang yang ditabungkan atau uang yang didapatkan itu adalah uang yang pertama kali ditambah ya bunga setelah 8 bulan atau 3 per 5 kali M0. Oke, di sini M0 ya. Oke. Berarti kalau kita perhatikan di sini 4.480.000 ya. Ini sama dengan ini kita samain penyebutnya.
Nah, dengan 25 ya, berarti sini 25, sini 25 tambah 3 M0. Berarti 4.480.000 ini sama dengan 28 per 25 M0. Berarti kalau kita lanjutkan, kita dapatkan M0 sama dengan 4.480.000 itu dikali dengan 25 per 28. Ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, ya, ini M0-nya kita dapatkan 4 juta. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman, perhatikan soal berikut ini. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan min 10, min 8, min 5, min 1. Nah, ini dua suku berarti dua angka lagi ini berapa ya? Nah, ini kalau kita perhatikan, ini bilangannya dari sini ke sini, berarti ini bertambah 2 ya. Kemudian dari sini ke sini, ini bertambah 3. Berarti ini bukan aritmatika ya, ini cuma barisan bilangan. Nah, yang ini ke sini berarti bertambah 4. Nah, ini kamu perhatikan, 2, 3, 4. Berarti dari sini ke sini pasti bertambah 5, dari sini ke sini pasti bertambah 6. Berarti kalau kita selesaikan, di sini min 1 tambah 5 itu 4 ya. Kemudian 4 tambah 6 itu 10. Berarti dua bilangan selanjutnya adalah 4 dan 10 atau jawabannya yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini diketahui barisan geometri dengan suku ketiga 20 dan suku ketujuh 320. Nah, perhatikan pada barisan geometri kita punya UN-nya atau suku UN-nya A kali R pangkat N min 1 gitu ya. Kemudian R itu bisa kita tulis U2 per U1 atau boleh juga U3 per U2. Nah, sekalian kalau ada tanya jumlah nanti teman-teman bisa tulis di sini A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1 atau sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Oke, kita bahas. Ini suku ketiga U3 itu sama dengan 20. Berarti bisa kita tuliskan AR pangkat 2 sama dengan 20. Kemudian suku ketujuh itu 320. Berarti kita bisa tulis AR pangkat 6 sama dengan 320. Nah, kita selesaikan dengan membandingkan ini ya. Berarti kita bandingkan itu AR pangkat 6 per AR pangkat 2 sama dengan 320 per 20. Nah, ini kalau kita sederhanakan, hanya bisa kita hilangkan. Di sini jadi R pangkat 4 ya. Nah, sama dengan ini bisa kita sederhanakan. Ini jadi 16. Berarti R pangkat 4 sama dengan 16. Berarti R-nya sama dengan 2. Oke, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari A-nya. Nah, kita gunakan yang ini aja ya. Yang mudah. AR pangkat 2 sama dengan 20. Berarti A kali 2 pangkat 2 sama dengan 20. Berarti A kali 4 sama dengan 20. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 5. Oke, sekarang yang ditanya dari soal adalah U10. Ya, U10 itu adalah AR pangkat 9. Berarti kita ganti A-nya 5 dikali 2 pangkat 9. Gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan nih, 5 dikali 2 pangkat 9 itu 512. Berarti 5 dikali 512 itu adalah 2560. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa dipahami ya? Oke, soal selanjutnya. Pada suatu ruang seminar terdapat 20 baris kursi. Banyak kursi pada barisan paling depan adalah 12. Berarti ini kita anggap U1-nya ya, atau A-nya 12. Kemudian pada baris kedua, 15 buah. U2-nya 15. Dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan, berarti kan ada selisih atau bedanya. Ini U2 dikurang U1. Berarti 15 dikurang 12 sama dengan 3. Ini adalah contoh dari
barisan aritmatika. Nah, kemudian ditanya banyak kursi pada baris ke-20. Berarti yang ditanya itu adalah U20. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan pada barisan aritmatika kita punya UN itu A tambah N-1 kali B, gitu ya. Kemudian ada beda sama dengan U2 min U1. Kemudian kita punya SN sama dengan N/2 A tambah UN, atau boleh juga ditulis N/2, 2A tambah N-1 kali B. Oke. Nah, untuk soal yang ini, berarti yang kita gunakan adalah rumus yang ini ya. Ditanya U20, berarti kita bisa tulis U20 sama dengan A ditambah di sini 20 min 1 kali B. Kita ganti A-nya, yaitu dengan 12 ditambah 20 kurang 1 itu 19. Kali B-nya tadi kita dapatkan 3, gitu ya. Berarti jadi 12 ditambah 57. Ini sama dengan 69. Oke, jadi banyak kursi pada baris ke-20 adalah 69 atau jawabannya yang B. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua kita perhatikan soal berikut ini. Ini ada 4 pernyataan ya. Kita diminta untuk menentukan mana yang paling benar atau paling tepat. Sekarang kita cek dulu yang pertama ini ya. Ini kalau kita tuliskan 6x kuadrat Y tambah 18xy kuadrat. Ini kan teman-teman perhatikan mempunyai faktor yang sama ya. Pertama 6 sama 18. Itu kita keluarkan 6-nya gitu ya. Kemudian x kuadrat Y dengan xy kuadrat. Berarti faktor yang sama adalah xy. Nah, maka dalam kurungnya di sini xy, ini x kuadrat Y, berarti di sini x ditambah, ini 18, ini 6, berarti 3y. Gitu ya. Nah, sedangkan di sini adanya 3xy. Berarti pernyataan pertama itu salah. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua itu 9x kuadrat min 4. Nah, ini kita faktorin ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat bisa ditulisnya sepertinya 3x kuadrat min 2 kuadrat ya. Berarti faktornya itu adalah 3x min 2. Nah, di sini 3x plus 2 harusnya. Dan di sini 3x min 1, 3x tambah 4. Berarti ini juga salah. Nah, sebenarnya jawabannya sudah jelas ya, yaitu 3 dan 4. Tapi kita cek dulu ya, biar lebih meyakinkan. Yang ketiga kita perhatikan di sini ada x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini kita faktorkan. Karena ini x kuadrat, berarti di sini x sama x. Dikalikan min 8 dijumlah min 2. Nah, berarti faktornya adalah plus 2 min 4. Oke, berarti sama ya. Berarti ini benar. Sekarang yang keempat kita cek 2x kuadrat tambah 7x min 4. Kita tulis seperti ini. Karena di sini 2x kuadrat, pasti 2x sama x. Ini dikalikan min 8, dijumlah 7. Ya, berarti faktornya bisa kita tulis min 1 plus 4. Ya, berarti ini juga benar. Jadi pilihan yang tepat adalah 3 dan 4. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman semua, bahas tuntas dan mudah matematika SMP MTS untuk ujian sekolah tahun 2024 telah selesai kita bahas dengan sukses. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share video-video yang ada di YouTube ini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.